Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki amal ibadah kita, kesempatan untuk memperbanyak pundi-pundi amal soleh kita. Allah masih memberikan kita kesempatan berupa usia untuk memperbaiki kesalahan kita yang sudah kita lakukan. Dan alhamdulillah hari ini Allah memberikan kita kesempatan lagi untuk kita memasuki di antara hari-hari yang dimana di antara hari-hari tersebut ada satu malam yang dimana malam ini lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, yang dimana Allah bukan sembarangan memberikan kita usia. Allah bukan ujuk-ujuk memberikan kita usia, kecuali Allah ingin kita berubah, kecuali Allah ingin kita bertambah baik, kecuali Allah ingin kita menjadi hamba yang bertumbuh secara imannya, takwanya, ibadahnya, dan amal soleh lainnya. Yang kedua, sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadirnya beliau di dunia ini Allah tandai dengan satu peristiwa besar. Lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertepatan dengan tahun yang kita kenal dengan tahun gajah. Betul, insyaallah tahun gajah. Tahun gajah ini Allah sedikit singgung kejadian di tahun gajah ini. Allah sedikit singgung dalam surat, yaitu surat Al-Fil. Betul, insyaallah. Ini adalah kita semua belajar ini. Allah Subhanahu wa taala menyinggung terkait kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu senangnya Allah menunggu lahirnya seorang baginda Nabi Muhammad, dan begitu bahagianya keluarga yang saat itu ada di sekitar baginda Nabi Muhammad menyambut beliau. Dan di antara salah cara Allah Subhanahu wa taala menyambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan tahun kelahiran beliau dengan banyak sekali gonjang-ganjing, banyak sekali perubahan baik yang ada pada tahun itu. Di antaranya saat itu ada sebuah tirani, bahasanya ada sebuah tiran yang berada di daerah Yaman, yang mana mereka ingin membuat tandingan dari Ka'bah. Lalu mereka melihat ternyata marketingnya Ka'bah ini lebih menarik bagi orang-orang yang berziarah. Walaupun orang-orang yang di daerah Yaman ini mereka pasukannya Abraham dikit, mereka sudah membangun tempat peribadatan, tapi bagi umat yang ada pada zaman dahulu, Ka'bah itu lebih menarik bagi mereka karena secara historis Ka'bah lebih panjang perjalanannya, Ka'bah lebih banyak kisah di dalamnya. Yang mana kita tahu Ka'bah itu dibangun sejak zaman Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim, tapi sejak zaman Nabi Adam. Ka'bah itu dibangun sejak zaman Nabi Adam. Cuma Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, tinggikanlah pondasi dari Ka'bah. Wahai Ibrahim, tinggikanlah Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala menyambut kelahiran Nabi Muhammad dengan satu peristiwa, yaitu peristiwa pasukan bergajah yang menginvasi Mekah untuk menghancurkan Ka'bah agar berhala atau tempat peribadatan mereka itu tidak punya tandingan lagi. Tapi di sana Allah menunjukkan kekuasaannya. Ka'bah itu milik Allah, Ka'bah itu Allah yang menjaga. Maka siapapun yang ingin menghancurkannya, maka Allah lah yang akan langsung menghabisinya atau menyelesaikannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kisah tentang perjalanan dari pasukan bergajah ini melalui surat Al-Fil. Al-Fil ayat pertama, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil." Kalau misal saya nanya, kira-kira menurut jenengan sedanten Al-Fil itu, surat Al-Fil itu berbicara tentang apa? Burung ababil, betul. Ada yang mengatakan burung ababil. Oh, Al-Fil itu tentang pasukan bergajah, boleh. Al-Fil itu tentang Ka'bah yang mau diserang, boleh. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada satu pesan dari Al-Fil yang tidak boleh sampai kita lupakan. Apa yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui surat Al-Fil?
Allah ingin menyampaikan superioritasnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menyampaikan kepada kita, wahai umat Muhammad, kalian tahu aku itu benar-benar semaha kuasa itu. Allah menyampaikan lewat surat Al-Fatihah ayat pertama yang berbunyi, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Tidakkah kalian melihat bagaimana Tuhanmu, wahai Muhammad, wahai umat Muhammad, tidakkah kalian melihat bagaimana Tuhanmu memperlakukan kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, pasukan bergajah. Allah nanya sama kita, Allah nanya sama umat Muhammad, wahai umat Muhammad, coba lihat bagaimana Allah memperlakukan pasukan bergajah. Kalau kita kembali ke zaman dahulu, zaman pasukan bergajah ada. Bapak Ibu sekalian, zaman dahulu pasukan paling elit atau pasukan elit zaman dahulu, pasukan elit pada zaman dahulu itu adalah pasukan berkuda. Pasukan berkuda itu termasuk pasukan yang elit. Kenapa? Karena mereka bisa membawa panah, bisa membawa tombak, bisa membawa pedang, bisa membawa tameng. Dan mereka bisa berotasi mengelilingi peperangan dengan sangat cepat. Maka pada saat itu pasukan paling tinggi adalah pasukan berkuda. Tapi di atasnya pasukan berkuda ada namanya pasukan bergajah. Allah menyampaikan, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Tidaklah kalian melihat bagaimana aku memperlakukan pasukan bergajah. Artinya, wahai umat Muhammad, tidaklah kalian melihat bagaimana aku memperlakukan pasukan paling elit pada zaman itu. Apa yang Allah lakukan pada mereka? Apa yang Allah berikan kepada pasukan paling elit pada zaman dahulu? Ketika mereka ingin menyerang Ka'bah, ketika mereka ingin menghancurkan Ka'bah, Allah tidak menghancurkan pasukan paling elit itu dengan luapan gunung berapi. Allah tidak menghancurkan mereka dengan gunjang-ganjing bumi, dengan gempa yang akhirnya menenggelamkan mereka. Tapi Allah hinakan mereka dengan hanya mengirimkan burung ababil. Allah menghinakan mereka. Allah pasukan sampai nengok bahasa Jawa. Allah pasukan seperti ini, aku cukup mengirimkan pasukan burung ababil untuk menghancurkan mereka. Allah di sini ingin menyampaikan kepada kita, wahai umatnya Muhammad, lihatlah bagaimana aku memperlakukan pasukan paling kuat pada zaman dahulu. Hanya aku kirimkan burung saja. Dan di sini Allah ingin kita berpikir, wahai Muhammad, wahai umatnya Muhammad, apalagi dengan masalahmu, apalagi dengan ujianmu, apalagi dengan cobaanmu. Aku bisa menyelesaikan semua masalahmu, semua ujianmu, semua cobaan yang kau alami. Cobaan finansial, cobaan dalam berkeluarga, cobaan dalam berumah tangga, cobaan dalam bermasyarakat. Itu semua Allah sangat mudah untuk menyelesaikannya. Sangat mudah sekali bagi Allah untuk menyelesaikannya. Bagaimana Allah menyelesaikan pasukan bergajah? Hanya Allah kirimkan burung. Apalagi itu masalah kita, yang mungkin masalah kita hanya sebatas masalah finansial. Mungkin masalah kita hanya sebatas masalah keluargaan. Mungkin masalah kita hanya sebatas masalah dengan orang tua. Itu sangat mudah sekali bagi Allah untuk menyelesaikannya. Tapi pertanyaannya, maukah kita meminta kepada Allah? Maukah kita memohon kepada Allah? Memohon kepada Allah untuk, ya Allah, tolong bantu aku menyelesaikan masalah-masalahku ini. Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu untuk membantu kita menyelesaikan masalah kita. Semoga kita yang hadir di sini masih tetap berdoa kepada Allah. Semoga kita yang hadir di sini masih tetap semangat untuk berdoa kepada Allah, masih tetap semangat untuk bermunajat kepada Allah, masih tetap istiqomah untuk meminta kepada Allah, meminta pertolongan dunia, meminta pertolongan akhirat, dan meminta agar Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai dari musibah di dunia maupun fitnah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.